warahmatullahi wabarakatuh. Morning teman-teman, my name is Harisma Triwahyuni. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Yudharta akan merekomendasikan aplikasi Al-Quran yang modern saat ini. Bisa dibaca kapan saja dan di mana saja loh. Check it out. Nah, inilah salah satu aplikasi Al-Quran yang akan saya review ya. Aplikasi Salam. Aplikasi Salam ini adalah aplikasi lengkap berbagi panduan bagi umat muslim yang dilengkapi dengan Al-Quran digital, penentu arah kiblat, pengingat jadwal sholat, kumpulan hadis dan doa harian, serta panduan haji dan umroh ya. Nah ini. Setelah itu kita buka aplikasi ya. Nah, di pojok kiri atas ada icon menu, kita klik. Nah, sebelum menjelajahi aplikasi Salam lebih jauh lagi, kita bisa login. Login ini dapat menggunakan Facebook atau email ya, tapi tidak usah khawatir untuk teman-teman yang tidak mempunyai Facebook atau email, kita dapat melewatinya. Kita dapat tetap menggunakan aplikasi ini meskipun kita tidak login. Nah, seperti ini jika tidak login, kita lewati. Nah, di fitur ini ada beranda, Al-Quran, waktu sholat, panduan haji dan umroh. Di bawah fitur ada favorit. Nah, yang terakhir ada tentang salam. Kita ke beranda dulu ya. Kita klik beranda. Nah, di beranda ini ada keterangan lokasi ya, beserta hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, dalam beranda ini terdapat beberapa hadis dan doa sehari-hari. Ada juga tentang sedikit aplikasi Salam ini. Nah, ini di sini dijelaskan jika digeser ke kiri atau ke kanan, kita dapat langsung menuju Al-Quran atau waktu sholat atau beranda. Tergantung ya kita gesernya kemana. Di bawahnya ada icon menu di pojok kiri atas yang awal tadi untuk menjelajahi salam. Di bawahnya lagi ada icon favorit. Jika ingin menandai dan membaca kembali konten tersebut, dapat diklik icon favorit. Jika ditarik layar ke bawah, maka akan seperti ini teman-teman. Nah, dan jika ditarik layar ke atas, seperti ini, memuat konten. Jika kita ingin membaca hadis-hadis tersebut, kita dapat mengklik contoh seperti ini. Nah, ini hadis qudsi ini bisa dibaca ya. Kita kembali. Di bawah sendiri ini ada tuntunan sholat atau tuntunan ibadah. Ini ya, coba kita buka. Nah, di sini lengkap ya. Dari mulai menghadap kiblat, niat takbiratul ihram, sampai salam. Kita kembali.
kita lihat yang berdoa ya, yang doa-doa ini. Ini ada hadis bangun tidur dan doanya. Di sini doanya bahasa Indonesia ya, atau terjemahnya. Nah, kita kembali lagi. Setelah itu kita dapat beralih ke Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini lengkap 30 juz, 114 surat. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kita lihat sampai bawah sendiri. Nah, di Al-Quran ini dilengkapi dengan Al-Quran digital yang lengkap dengan tampilan teks Arab, ayat per ayat, transliterasi, terjemahan, pedoman tajwid berwarna, dan audio murotal oleh Syekh Mizhari Rosyid Al-Afasi ya. Nah, yang terakhir itu surat An-Nas. Lalu kita coba buka surat Al-Baqarah. Nah, ini ya. Jika kita ingin mendengarkan murotal dari Syekh Mizhari Rosyid, kita tekan tombol on. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, jika kita ingin mengakhiri, tekan tombol off ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ada teks tampilan Arab ayat per ayat, transliterasi, terjemahan, dan pedoman tajwid berwarna ya. Kita kembali. Nah, di pojok kanan atas juga ada menu. Kita klik apa saja isinya. Nah, ini. Jika kita ingin mengetahui ayat terakhir dibaca, langsung saja kita klik terakhir dibaca. Nah, muncullah terakhir dibaca ini tadi ya. Lalu kembali. Kita cek lagi di bawah terakhir dibaca ada menuju ke ayat. Nah, menuju ke ayat ini kita dapat langsung pilih surat terlebih dahulu ya. Kita di sini surat Al-Baqarah saja. Nah, ayatnya dapat kita ketik. Semisal ayat 58. Oke. Langsung muncul ayat 58. Kembali lagi ya.
lagi bookmarknya kosong ya, jadi kita lewati saja. Kita langsung ke unduh semua surah. Nah ini, jika kita ingin mengunduh semua surah, langsung saja kita klik ini. Di sini saya hanya mengunduh beberapa surat ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, kalau teman-teman ingin mengunduh semuanya bisa langsung klik yang tadi. Setelah unduh semua surah, kita ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada bahasa terjemahan. Kita klik. Nah, di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita kembali. Ukuran teks. Di sini ada kecil, ada sedang, dan juga besar. Jadi kita dapat memilih ukuran tersebut. Jika kita tidak dapat melihat ukuran yang kecil, kita dapat menggantinya ke sedang atau yang besar. Di sini saya menggunakan yang sedang. Lalu tampilkan terjemahan, tadi sudah ditampilkan ya. Tampilkan transliterasi juga sudah. Nah, murotal yang kita dengarkan tadi adalah suara Syekh Mishari bin Roshid Al-Afasi. Sangat merdu ya teman-teman. Lalu info tentang Al-Quran. Nah, ini sedikit tentang Al-Quran dalam aplikasi Salam. Dapat dibaca ya. Nah, kita kembali. Lalu sertifikat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran dalam aplikasi Salam ini sudah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita kembali. Lalu transliterasi. Nah, ini transliterasinya ya. Ini menggunakan sistem Arab Latin ya. Sudah. Lalu warna tajwid. Nah, ini panduan warna tajwid. Ada warna merah, hijau, ungu, biru, dan merah bela ya. Nah, jika merah dijelaskan ada idgham bila gunna, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham mutamatsilain. Dan jika hijau ada mad jaiz munfasil, mad silatowila, ihfa syafawi. Jika ungu ada qalqalah, dan jika biru ada mad wajib muttasil dan iklab. Jika merah bela ada gunna, idgham bi gunna, idgham mimi, idgham mutamatsilain, dan masih banyak ya. Tanda-tanda dalam Al-Quran juga diterangkan di sini. Sudah ya, kita beralih. Nah, setelah itu kita ke waktu sholat. Nah, di jadwal sholat ini selalu tepat waktu ya ketika panggilan sholat tiba. Fitur pengingat jadwal sholat sesuai dengan lokasi dimanapun kamu berada. Nah, dilengkapi dengan hari, tanggal, tahun, dan bulan, dan keterangan waktu-waktu sholat. Kita ke petunjuk arah kiblat. Nah, kita dapat menggunakan
petunjuk arah kiblat dimanapun kita berada sesuai dengan lokasi. Mudah ya teman-teman? Sudah? Kita lanjut ke menu pojok kanan atas ya. Ada apa saja kita lihat. Nah, di sini ada pengaturan. Pengaturan metode perhitungan. Ini penyesuaian ya. Di sini saya menggunakan metode perhitungan Otoritas Umum Mesir. Lalu metode heuristik. Kita mengikuti Imam Syafi'i ya. Penyesuaian manual. Nah, ini dengan otomatis teman-teman akan menambah atau mengurangi. Lalu tampilan, format waktu. Nah, jika kita menggunakan 24 jam, maka itu seperti yang ada di Indonesia ya. Jika kita menggunakan 12 jam, maka seperti yang ada di Inggris. Biasanya yang menggunakan AM atau PM itu ya. Waktu musim panas juga otomatis. Suara azan. Nah, kita dapat memilih dari Mekah, Mesir, atau Madinah. Kita pakai yang dari Mekah ya. Nah, seperti itu teman-teman jika yang dari Mekah. Merdu ya, sudah kita simpan. Nah, setelah kita menjelajahi beranda, Al-Quran, waktu sholat, arah kiblat, kita beralih ke panduan haji dan umroh. Nah, panduan haji dan umroh ini lengkap perjalanan haji dan umroh ya, terdiri dari kumpulan tata cara ibadah, tips, informasi penting, serta doa-doa haji berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Bisa kita lihat di sini. Nih, kita klik panduan. Ini ya, lengkap ya teman-teman. Panduan, dalil, ibadah, serta lokasi-lokasi bersejarah. Tempat ziarah juga ada di sini dijelaskan. Tips-tips kesehatan, dan yang terakhir adalah keamanan. Nah, di panduan haji dan umroh, ibadah haji, coba kita klik. Nah, di sini dijelaskan, ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, serta amalan lainnya dengan niat haji pada masa tertentu demi mencapai ridho Allah. Mudah ya teman-teman untuk memahami. Kalian dengan mudah dapat memahami dengan membaca panduan haji dan umroh di aplikasi Salam ini. Kita kembali. Nah, dilengkapi dengan dalil-dalil yang ada di Al-Quran ya. Kita beralih ke doa. Nah, ini ada berbagai macam doa, mulai dari keberangkatan sampai doa melempar batu. Coba kita buka bacaan talbiyah. Nah, ini yang
seperti biasa kita lafadzkan sebelum berangkat haji ya, atau berangkat umroh. Bisa kita dengarkan. Kita tekan tombol play. Kita unduh dulu ya. Bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Kami memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kami memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya milikmu. Demikian juga kekuasaan. Tidak ada sekutu bagimu. Nah itu ya teman-teman yang tadi kita dengarkan. Setelah menjelajahi itulah sedikit tentang review aplikasi Al-Quran yang bernama Salam. Di review aplikasi Al-Quran yang saya rekomendasikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa lagi dengan Harisma Triwahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.